kuning gitu. Baru direkamnya. Jadi mereka jadi mereka bakal milih zat-zat mana yang dibutuhin untuk masuk ke dalam selnya bakteri dan bakal ngelarang lah sekiranya untuk zat-zat yang nggak perlu gitu, yang nggak guna gitu ya. Terus tersusun atas lapisan lipoprotein, yaitu fosfolipid dan protein. Selanjutnya tuh ada DNA. DNA tuh yang kata gulungan-gulungan gitu tuh, kayak gelang-gelang itu yang panjang gitu. Itu udah pasti tuh inti genetik ya. Dan apa namanya itu gunanya itu untuk memberi sifat kepada si bakteri itu. Lalu ada plasmid. Plasmid itu kayak bentuk DNA, bentuk kayak ikal gitu loh. Di kecil, apa namanya tuh yang paling kecil di situ tuh ada tuh si DNA, si plasmid, sorry, si plasmid. Lalu ada ribosom. Ribosom ini ya siapa sih yang nggak tahu ribosom gitu. Di sel tumbuhan juga, sel tumbuhan, sel hewan juga ada ribosom ya. Itu berperan sebagai sintesis protein dalam sel. Nanti sintesis protein tuh bakal kalian pelajari di kelas 12 nanti di materi genetik. Lalu ada vakuolegas. Vakuolegas ini nggak dimiliki oleh semua bakteri nih teman-teman. Mereka tuh hanya dimiliki oleh bakteri yang hidup di air. Karena kenapa? Karena dia tuh bakal mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Jadi ya dia tuh bersifat fotoautotrof ya. Fotoautotrof yang dimana mereka tuh memanfaatkan memanfaatkan cahaya matahari untuk memperoleh energinya. Oke, next Kak. Oh ya, kalau misalkan kakak ngejelasinnya terlalu cepat atau apa, bilang aja ya gitu, nggak usah malu-malu. Selanjutnya ini ada Archabacteria gitu. Archabacteria itu apa sih? Kayaknya belajar Maunera tuh nggak pernah tahu gitu ada Archabacteria. Nah jadi kakak bakal kenalin nih Archabacteria itu apa. Nah sebelum kalian apa namanya ke penjelasan berikutnya, ke Afdol dong kalau misalkan kalian ketemu hal baru tapi nggak mempelajari, nggak tahu pengertiannya itu apa. Jadi kayak Archabacteria itu bakteri purba atau bakteri kuno ya. Karena Archabacteria itu ditemukan di daerah-daerah yang lingkungannya tuh ekstrem gitu. Mirip dengan situasi bumi ketika pada masa purba atau kuno gitu. Archaea ini mempunyai perbedaan dengan jenis bakteri lainnya disebabkan karena itu yang kakak garisin tuh, disebabkan karena komposisi dinding selnya itu dia tuh nggak mengandung peptidoglikan teman-teman ya. Lalu membran plasma itu mengandung lipid, mengandung lemak gitu. Ciri-ciri selanjutnya tuh ada bersel tunggal, prokariot, yaitu udah pasti habitatnya di lingkungan yang ekstrem. Itu udah pasti. Oke, next. Selanjutnya nih ada klasifikasi Archaebacteria. Nih kalian ini nih kakak bakal kenalin nih klasifikasi si Archaebacteria itu ada apa aja. Di sini ada 3. Ada metanogenik, ada halofilik, sama ada termoacidofilik. Metanogenik yang pertama. Di sini metanogenik ya, bakteri itu yang menghasilkan gas metana, CH4 ya. Kalian pernah belajar kimia lah ya tentang gas metana gitu. Jadi CH4. Jadi kalau misalkan kalian ingat metanogenik, ya udah kalian ingat gas metana aja. Oh, ini bakteri yang bisa ngasilin gas metana nih gitu. Nah, habitat ini berada di rawa dan berperan sebagai dekomposer. Contohnya tuh ada Methanobacterium, ada Methanopyrus candleri ya, candleri. Nah, dan yang nomor 3 tuh ada Succinomonas amylolitica ya. Kakak juga nggak terlalu bisa banget nge-pronounce-nya gitu. Yang kedua nih ada halofilik. Halofilik ini bakteri yang hidup pada kadar garam yang tinggi itu teman-teman. Seperti di laut mati itu ada bakterinya ya. Jangan kalian pikir di laut mati itu nggak ada apa. Ada bakteri juga di sana. Contohnya tuh ada Halobacterium, Halobium, Halococcus gitu, Haloferax dan yang lain sebagainya. Terakhir tuh ada termoacidofilik. Bakteri ini ya karena dibilang termo, suhu atau panas, mereka tuh hidup di lingkungan yang panas, yang dimana tuh ya contohnya tuh seperti kawah gunung vulkanik dengan pH yang rendah gitu ya, pH kurang dari 2 tuh, asam banget tuh pH-nya. Contohnya itu ada sulfolobus, ada thermoproteus, ada pyrobasulum ya, ada prococcus. Jadi kalau misalkan kalian kayak ini bedanya gimana sih gitu. Kalian ingat aja namanya, ada metano, ada halo, ada termo. Kalau metano itu kan berhubungan dengan gas metana. Berarti dia itu bisa menghasilkan gas metana, CH4 gitu. Jadi ingat metano, ingat metana. Kalau halofilik itu udah ada keterangannya di bawah gitu. Kalau halo itu kan berarti dia garam, itu artinya garam kalau misalkan halo di bahasa sini gitu. Jadi kalau ingat halo, ingat garam. Klasifikasi Archabacteria itu kalau ada halo gitu berarti itu tinggalnya itu di kadar garam yang tinggi gitu.
Lalu selanjutnya tuh ada termoasidofilik ya. Kalian ingat aja termo, berarti dia tuh hidup di Gunung Merapi gitu, kawah Gunung Merapi yang panas gitu, yang suhu itu panas. Ya, gitu sih trik dari kakak untuk inget gitu, inget cara inget gampangnya gitu. Oke, next. Nah, di sini ada eubakteria, pengertian dan ciri-cirinya. Tadi kan kita udah arkabakteria ya, sekarang kita ke eubakteria, bakteri sejati, bakteri yang gimana tuh kita tuh ya, sering temuin lah di kehidupan sehari-hari gitu. Pengertiannya itu eubakteria berasal dari awalan eu yang berarti sejati gitu. Itu sejati lupa aku tambahin, sorry. Bakteri ini bisa ditemukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya gitu. Ciri-cirinya si eubakteria ini kalau misalkan dalam keadaan nggak memungkinkan, nggak menguntungkan, jadi tuh dia tuh bakal ngebentuk endospora. Endospora. Jadi kayak di dinding selnya bakteri itu dia tuh bakal ngebentuk kayak endospora gitu loh teman-teman. Kalau misalkan keadaannya itu nggak menguntungkan di bagian kapsulnya gitu. Jadi kalau misalkan dia udah nemuin tempat yang dimana tempat itu udah aman lah buat mereka gitu, buat mereka tinggal di sana atau nggak berkembang biak di sana itu mereka bakal otomatis kayak ya udah nggak ngelindungin diri lagi, nggak ngebentuk endospora lagi. Nah, di sini dinding selnya terdapat peptidoglikan ya. Kalau misalkan arkabakteria tadi itu nggak ada peptidoglikannya sama sekali. Bersifat kosmolifid. Yang keempat, bergerak dengan flagela atau fili. Jadi kalau flagela itu yang tadi yang gambar tadi bakteri yang tadi itu ada apa namanya ada kayak semacam bulu cambuknya gitu loh ya, udah kayak protista gitu. Bulu cambuknya itu udah buat mereka tuh buat gerak gitu, buat mereka gerak. Tapi ada juga bakteri yang nggak ada flagelanya itu disebut dengan atrik ya, yang tanpa flagel. Mereka tuh ada di tanah gitu, bakteri itu ada di tanah yang nggak ada flagelnya. Mereka tuh bakal ngeluncurin lendir untuk mereka tuh bisa bergerak. Selanjutnya tuh ada beberapa jenis bakteri berperan penting dalam pengeluaran zat-zat organik gitu. Ada juga sih bakteri yang dibutuhin oleh tumbuhan gitu untuk kayak mereka tuh mengambil nitrat di udara gitu. Jadi kayak nitrat itu kan dibutuhin oleh tumbuhan. Jadi karena nitrat itu punya ikatan kovalen yang 3 rangkap, jadi nggak bisa kan tumbuhan itu untuk melepaskan ikatan kovalennya 3 rangkap itu. Jadi butuh bantuan bakteri yang namanya cyanobacteria. Cyanobacteria itu adalah bakteri yang nggak ada flagelnya gitu. Mereka mengeluarkan lendir yang tadi aku disebutin. Oke, next. Nah, di sini juga penting nih, pewarnaan gram juga kadang ditanyain gitu di soal UTBK. Ya, sebenarnya sih kalau pewarnaan gram memang jarang sih ya diajarin di SMA gitu. Kakak juga pas kelas 10 nggak pernah ketemu materi ini. Cuman karena belajar UTBK aja jadi kayak ketemu gitu. Ini apaan sih gila pewarnaan gram gitu. Nggak pernah dengar. Jadi aku bakal jelasin di sini ada pewarnaan gram positif dan ada bakteri gram negatif. Ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Kalau misalkan bakteri gram positif, itu dia tuh memberikan warna ungu pada pengecatan gram, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia diwarnain ungu, dia tuh bakal dia tuh bakal kalau misalkan dia tuh pengecatan gram, dia tuh bakal menampilkan warna ungu, ultraviolet, violet, karena memiliki dinding peptidoglikan yang tebal gitu. Jadi sekalinya diwarnain bakal tebal banget warnanya gitu. Dinding selnya sederhana namun tebal. Contohnya tuh ada Aerococcus, ada Leuconostoc gitu. Jadi kalau gram positif itu biasanya bakteri-bakteri yang merugikan gitu, kayak bakteri penyebab kelamin nih, sifilis tuh. Ada bakterinya, cuman kayaknya aku lupa bahasa latinnya. Pokoknya ada. Lalu ada bakteri gram negatif. Gram negatif itu bakteri yang memberikan warna merah ketika diuji pengecatan gram karena mempunyai dinding peptidoglikan yang tipis, teman-teman. Gitu. Jadi karena dinding peptidoglikannya tipis, jadi mereka tuh nggak terlalu memberikan kesan warna yang tebal banget lah, nggak kerang-kerang banget lah gitu. Tapi walaupun tipis, tapi dia tuh lebih kompleks gitu strukturnya. Umumnya bakteri yang gram negatif ini bersifat patogen, merupakan jenis bakteri yang gram negatif. Ya, jadi bakteri gram negatif itu kebanyakan bakteri-bakteri yang menguntungkan, sedangkan yang gram positif tuh yang memiliki itu yang tebal itu
apa namanya, aduh sorry. Jadi kalau gram positif dia itu kebanyakan bakteri itu yang merugikan. Nah itulah simpelnya. Kalau bakteri gram negatif itu yang bakteri yang menguntungkan. Oke, tadi waktu udah mau habis ya takutnya ya. Nanti kalau misalkan udah mau habis gitu, langsung aja klik link yang baru gitu. Nanti kalau dikasih ya sama Kakak Zahra. Oke, next Kak. Yuk kita pemanasan dulu yuk. Tadi Kakak ngejelasin udah masuk kotak belum kira-kira? Soalnya ini akan apa namanya udah sediain soal cuma 2 soal aja sih, gak banyak-banyak. Soal yang Kakak tampilin itu, yang Kakak bakal kasih itu adalah soal yang dimana Kakak tadi udah jelasin gitu. Ya semoga sih tadi kalian yang ngedengerin gitu, bakal bisa ngejawab gitu. Jadi kalau misalkan kalian jawab nanti langsung aja di chat gitu. Nanti Kakak kasih waktu berapa menitnya gitu ya. Gak apa-apa langsung chat aja gitu. Cuma kalau misalkan memang nggak bisa nanti akan jelasin biar kalian tuh ingat lagi gitu apa yang Kakak ini. Oke, ini ada soal yang pertama. Ini tinggal langsung dijawab aja ya kalau misalkan kalian tahu jawabannya. Kakak tunggu sampai 19.02 deh. Kakak tunggu ya. Langsung aja dijawab teman-teman. Oke. 19.02. Oke. Ayo 2 menit lagi guys. Yang bisa langsung aja jawab. Oke, 1 menit lagi. Yuk yang lain kalau tahu jawabannya bisa langsung aja jawab, jangan takut salah gitu. Ayo. Bisa. Oke nih udah 20.02. Tadi kalau nggak salah ada satu orang yang jawab deh. Sorry. Oke, coba kita lihat jawabannya. Coba Kak Zahra di
di next gitu slide-nya. Benar apa enggak nih jawabannya yang D? Kok nggak bisa sih? Gimana bang? Apa? Oke. Kelewatan. Oh ya benar ya. Ya nggak apa-apa dah, spoiler nggak apa-apa deh yang satunya. Oke, di sini jawabannya bener ya, gila. Bener banget jawabannya yang D nih. Jadi kayak tadi kan pernyataan tadi kayak apa namanya, bakteri itu materi intinya tuh bukan DNA gitu. Itu salah banget ya teman-teman. Jadi kalau apa namanya bakteri intinya itu adalah si DNA. Kecuali kalau yang ditanyain tuh virus gitu. Kalau misalkan virus itu bakteri itu materi intinya itu bisa DNA atau RNA, tergantung tuh virus jenis apa. Kalau virus RNA ya mereka tuh materi intinya tuh bakal RNA. Kalau misalkan virus jenis DNA, materi genetiknya udah pasti DNA. Itu salah ya pernyataannya, karena materi intinya tuh bukan DNA. Terus alasannya itu tadi benar ya. Bakteri itu tidak mempunyai membran inti. Tadi udah jelasin bakteri itu adalah organisme yang prokariota, apapun itulah, pokoknya prokariot gitu. Jadi mereka tuh nggak punya inti selnya, pokoknya inti selnya itu ya benar, inti selnya itu nggak dilapisin sama membran intinya lagi gitu. Jadi mereka bakal nyatu sama sel-sel yang lain seperti ribosom tadi, ada plasmid, ada vakuolagas kan, ada ya itu pokoknya. Oke, sitoplasma lupa itu yang oke. Jadi jawabannya yang dia teman-teman. Oke, ada satu soal lagi yang disponsori oleh soal, coba di slide dulu deh, di next dulu deh. Oke, di sini ada disponsori oleh UM-UGM 2019 gitu. Jadi ini ya enggak. Jadi kalau misalkan tadi udah ngedengerin dengan baik dan tadi udah menyimak gitu, itu pasti bisa jawab kok, ini soal UGM gitu. Tingkat UGM aja kita bisa jawab gitu. Bayangkan guys, bayangkan teman-teman. Jadi kalian jangan terlalu kalian jangan terlalu tergocek sama istilah-istilah yang nggak kalian kenal gitu. Kalian ingat lagi materi dasarnya gitu, sifat-sifat yang dasar yang terkait sama kata-kata yang nggak familiar gitu. Oke, kakak tungguin sampai 20.0 berapa ya? 20.04 deh, 4 sorry. 20.0 berapa ya? 8 atau 9 deh aku tungguin. Langsung aja jawab di chat ya. 8 atau 9. Oke, boleh dijawab guys. Boleh dijawab teman-teman. Sorry. Itu nomor 2, ada yang belum ke ini lagi. Membran plasma susun atas, wait, teman-teman, wait. Aku buka soalnya dulu. Maaf, baru nyadar. Sebentar ya. Itu yang nomor 2, membran plasma tersusun atas lipid dan protein ya teman-teman. Maaf banget. Lipid dan protein.
Tuh udah ada yang jawab yang E. Oke. Yang lain apakah ada yang ingin jawab lagi? Kakak tunggu. Jika ingin ada yang jawab. Jika ada yang ingin jawab, boleh. Langsung di-spill ya jawabannya yang E. Udahlah kita bahas aja langsung deh. Oke, ini jawabannya benar yang E. Gila. Anak-anak 5 pada pinter ya. Ini udah siap pasti nih buat UTBK nih gitu. Jadi kalian nggak usah kayak apa ya? Jadi kan pernyataannya kayak ada yang terkecoh ya, kayak misalkan istilah-istilah peptido apa namanya polipeptida tuh apa gitu loh, istilah-istilah kayak gitu tuh sirkular tuh apa gitu. Jadi kalian nggak usah asing, jangan nggak usah apa namanya nggak usah kayak langsung down gitu mentalnya dengan kata apa ya, dengan istilah-istilah yang kayak gitu, istilah-istilah yang asing itu dibawa santai aja. Jadi apa namanya berikut di sini aku pengen ngejelasin kenapa semuanya itu benar gitu. Di sini udah pasti ya, nggak ada membran inti itu udah pasti si bakteri itu, si Monera itu. Terus DNA bakteri itu merupakan untai ganda yang berbentuk sirkular di luar kromosom. Jadi untai ganda, kalian kalau misalkan nanti kelas 12 nih materi genetik, untai ganda tuh yang kayak gini-gini nih. Kayak gini lah ada untai ganda. Kecuali itu RNA. RNA tuh cuma sendiri doang untainya gitu. Bukan untai ganda sih. Untainya pokoknya dia cuma sendiri doang kalau RNA. Kalau DNA itu udah pasti untai ganda. Ganda lah pokoknya dia. Lalu yang ketiga itu memiliki ribosom yang berfungsi sebagai mensintesis protein. Jadi kata-kata kayak polipeptida itu tuh sintesis protein teman-teman. Jadi kalian nggak usah terlalu kayak apa ya, ini apa polipeptida tuh apa gitu. Pasti si ribosom itu bakal berfungsi untuk mensintesis protein, which is itu si apa namanya polipeptida. Oke, ini membran selnya tersusun atas lipid dan protein. Tadi kan udah dijelasin ya lipid dan protein si membran apa namanya membran selnya ya. Membran sel itu udah pasti disusun atas lipid dan protein. Oke, lanjut itu apa namanya apa yang terakhir dinding sel tersusun untuk peptidoglikan itu udah pasti ya. Peptidoglikan itu ada di bagian dinding sel yang paling yang apa urutannya tuh yang di tengah-tengah kan ada 3 lapisan, ada kapsul, dinding sel sama membran plasma. Membran plasma paling dalam, dinding sel yang di tengah-tengah, dinding sel tengah-tengah, kapsul paling luar. Gitu teman-teman. Materi Monera cukup sampai di sini nih teman-teman. Kakak cuma ngasih pengenalan aja. Sebenarnya masih ada sih kayak penggolongan bakteri itu berdasarkan letak flagela. Cuman kayaknya kalau kayak letak flagela gitu jarang dibahas sih, jarang ditanyain juga gitu di apa di UTBK karena itu kayak materi pertanyaan-pertanyaan level SMA kalau nggak level UN gitu biasanya kalau letak flagela lah gitu biasanya kayak bakteri gram negatif bakteri gram positif suka ditanyain gitu lalu ada bakteri heterotrof gitu bakteri heterotrof itu ada bakteri parasit sama saprofit sama ini penggolongan bakteri yang berdasarkan apa berdasarkan itu apa namanya cara mereka apa ini ada gini sorry guys cara mereka tuh memperoleh makanan bisa atau enggaknya itu ada kemoautotrof sama fotoautotrof ya. Kalau fotoautotrof itu udah pasti dia tuh bisa menghasilkan makanan. Bukan makanan, ya makanan sih. Kalau sorry, kalau kemoautotrof itu bakteri yang nggak bisa ngasilin makanan. Biasanya kalau kemoautotrof tuh dia tuh mau apa? Memanfaatkan senyawa kimia ya untuk itu bisa menghasilkan energi. Kalau fotoautotrof ya namanya juga foto cahaya dia memanfaatkan cahaya seperti bakteri yang ada di permukaan air gitu loh teman-teman ya tuh terus kalian juga harus kayak boleh sih dibuka-buka lagi kayak contoh-contoh bakteri apa aja yang merugikan bakteri apa aja yang buat penyakit gitu loh ya itu juga ada ini apa namanya satu lagi bakteri yang ada di pelajaran ekologi materi ekologi itu bakteri cyanobacteria masuknya ke situ yaitu bakteri itu yang tadi yang udah aku jelasin untuk membantu si tumbuhan untuk melepas 3 ikatan kovalen yang ada si nitrat gitu loh jadi tumbuhan itu membutuhkan mikroorganisme yang apa yang dimana mereka tuh untuk apa namanya untuk bisa melepaskan 3 ikatan kovalen. Udah segitu aja sih materi dari kakak gitu. Apakah ada yang diingin tanyakan?
Ini partisipan 17 ya. Gila. Yang lain pada kemana nih? Pada malam mingguan kah? Sebelum kita akhirin pelajaran biologi kali ini, kita mau foto dulu nih ya, Kak Azahra, boleh gitu ya foto kita. Kalian yang mau on cam silakan untuk difoto, cuman kalau misalkan lagi nggak bisa, it's okay, nggak apa-apa gitu. Kalau kalian malu-malu juga nggak apa-apa. Intinya kita kan mau lihat siapa aja gitu yang hadir ya, siapa aja sih yang terobsesi itu, obsesi banget mau belajar biologi ya gitu. Semuanya izin Udah sebentar siap? ya, mau share screen. Yang tadi bilang ke screenshot, maaf ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Cara hidupnya Kenapa nggak mau? Ayo, gimana Kak Azara nih? Bisa dipoto nggak sekarang? Nggak tahu, kita foto orangnya aja ya. Nggak usah kayak gini. Nggak bisa yang Apa? share screen. Suaranya kecil serius. Yang share screen-nya nggak bisa difoto dong. Ya Allah, gimana dong? Oh enggak, ya udah nggak apa-apa. Apa namanya anggotanya aja Apa nih gitu. serius? Ya apa-apa, nggak apa-apa. Lalu bentar Oke guys, kita mau foto dulu ya. Mau SS sih. Yang mau nyalain kamera silakan. Siapa tahu buat diposting ke Instagramnya gitu. Biar doi-nya ngeliat. Astagfirullah, masih SMA. Bilang dong kalau mau foto kayak 1, 2, 3 gitu. Cekrek. Oh belum, oke. Apa-apa lah ya, kita berdua aja. Yang mau buka kamera. Ayo, yang mau buka kamera, kita jadi trio. Buat ini kita cuma 2 doang. Apaan sih? Pamer ke doi. Ayo, udahlah. Oh, lagi ambis gitu. Hai sayangku, lagi ambis gitu ya. Ya Allah. Ya, nggak ada mau. 1, 2, 3. Nggak bisa. Ih, parah banget. Sumpah, parah. Nggak bisa, serius. Kita gimana? Nggak mau. Pakai HP aja kalau nggak deh. Pakai HP guys. Biar jadi dokumentasi. Bentar ya, teman-teman. Sabar. Bentar. Nggak bisa apa? Ke kamera aja kalau nggak bisa deh. 1, 2, 3. Taduh, 1, 2, 3. Ya. Udah. Oke, teman-teman. Makasih yang udah datang hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kalian ingat gitu. Ingat ya. Jadi materi Monera ini kalian bisa mempelajari materi yang kingdom-kingdom lainnya seperti kingdom ya virus, protista, fungi gitu. Cuman ya pasti kalian tuh bakal kayak ya Allah ini kingdom gimana cara ini gitu. Jadi kalian pintar-pintar aja milih kingdom yang mau kalian pelajarin. Bakteri kalau nggak sama virus gitu, bakteri kalau nggak sama protista sama fungi gitu. Jadi sebenarnya sih kalau klasifikasinya cuma itu aja sih, ciri-ciri klasifikasinya apa aja gitu. Terus mereka tuh ini atau enggak gitu, bisa menguntungkan atau enggak buat bagi kita bagi manusia gitu, beracun atau enggak seperti kayak jamur kan ada yang beracun atau enggak gitu. Jadi sih kalau klasifikasi cuma itu aja, cuman ya gitu ya banyak ya. Ada ya ciri-ciri dari strukturnya, belum lagi itu ada mekanisme transport zat itu masih ya, kayak ada simbiosis jamur lah. Cuman itu aja sih yang kalau klasifikasi.
Dengan kalian pilih-pilih aja dari pelajaran kelas 10. So, kelas 10 itu materi yang bakal keluar di UTBK ya ini Kingdom, 5 Kingdom, kalau enggak Kingdom Perantai sama Kingdom si Animalia ya itu Kingdom. Walaupun cuman keluarnya bakal satu juga sih, satu soal cuman ya lumayan lah bisa jawab atau soal. Siapa tahu tuh soal skornya gede gitu di UTBK ya. Terus tadi soal-soal yang kakak jelasin tadi tuh soal-soal yang biasanya muncul di UTBK gitu, yang ada 1, 2, 3 benar, 1, 2 ini benar gitu, soal-soal di UTBK. Cuma kalau misalkan di buku-buku wangsit atau enggak buku The King itu kadang optionnya suka nggak ada. Cuma kakak tadi kasih optionnya aja biar kalian tahu gitu. Pilihannya tuh apa aja. Ya mungkin selebihnya bisa dijelasin, bakal dijelasin di TPS sih, subtes TPS kalau kayak itu bakal dikasih tahu juga tipsnya gitu gimana gitu. Oke sih itu aja yang kakak sampaikan gitu. Kalian bisa ulang-ulang lagi kalau misalkan kalian mau setelah ini pelajarin lagi kayak dinding sel bakteri itu mengandung apa. Contohnya tuh ada bakteri apa aja gitu. Bakteri autotrof, kemoautotrof, fotoautotrof gitu. Kalau autotrof tuh yang bisa mensintesis fotosintesis gitu. Mensintesis makanannya sendiri. Ada bakteri E. coli gitu yang ada di usus ya. Itu yang bermanfaat. Jadi kayak bakteri yang positif yang bermanfaat itu bakteri gram negatif. Kalau bakteri yang merugikan itu biasanya gram positif. Yang positif malah ngerugiin, yang negatif malah jadi patogen. Udah sih itu aja yang ingin kakak sampaikan. Di sini sebenarnya kakak ada 3 mentor ya. Cuman Kak Gilangnya nggak bisa hadir nih, ada rapat ya. Sok sibuk banget. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Makasih banget yang udah hadir. Semoga kakak jelasin tuh bisa kalian cantul gitu di otak kalian gitu, bisa kalian ulang-ulang lagi. Jangan lupa belajar, semangat, dapat PTN pasti bisa. Pasti bisa. Kalian pasti bisa kalau rajin belajar, niat dan berdoa gitu ya. Oke, semuanya. Oke, untuk sampai kali ini sampai sini aja dulu. Makasih yang udah join. Arista, itu absennya di ini di chat aja. Apa gimana? Iya, tunggu. Jangan lupa dulu ya. Ngisi absen. Ada absennya guys. Tunggu. Kasih Zara kasih. Iya, sama-sama. Arista yang kasih. Aku yang kasih. Gak bisa. Oke. Sebentar. Bentar. Perlu. Bentar. Aku kasih absennya. Aduh. Maaf guys, maaf. Ini absennya. Kita salin. Bentar teman-teman. Absen dulu. Wait. Arista tahu gak sih? Gak bisa di ini dong. Ternyata bisa di screenshot tahu. Gue Udahlah. salah mencet. Udahlah. Udah kayak gini. Gimana dong gue salah mencet. Yuk sekali lagi gak bisa yuk. Ya udah. Wait. Itu mau kirim ini dulu. Link absennya. Oh tuh bisa tuh. Tuh. Iya, yang mau absen silakan. Ya, kita. Ya udahlah yuk kita foto lagi deh. Screenshot lagi. Udah belum? Udah bergaya nih. 1, 2, 3. Lagi. Ini tanpa share screen. Oke, lagi. 1, 2, 3. Dah. Oke. Yeay, makasih semua yang udah absen dan yang udah hadir hari ini. Oke. Selanjutnya materi apa ya bakal kita bahas? Masih kelas 10 sih ya, masih kelas 10. Jadi